SMK Al-Jihad. Perkenalkan, nama saya Drita Winarta dan rekan saya Nama Pak Ina. Nah, di sini kita kedatangan narasumber nih, yaitu Pak Imam. Ya, Pak Imam, guru agama. Nah, gimana nih Kak puasanya? Alhamdulillah lancar. Pak Imam gimana puasanya Pak Imam? Alhamdulillah belum buka. Nah, Pak, saya mau nanya nih. Kan banyak nih anak-anak SMK yang lagi sibuk banget, dari ada yang praktik, ada yang PKL, ada yang lagi nyiapin buat ulangan nantinya. Kadang ada yang ngerasa tuh sholat itu tuh kayak beban tambahan di tengah kesibukannya. Jadi gimana sih Pak tanggapannya? Sholat itu beban tambahan, tergantung ya, kan kita udah dikasih waktu sama Allah 24 jam. Kamu kira-kira sholat berapa menit sih? Kurang lebih 15. Ya kata, 12 menit. Sekali sholat berapa? 2 sampai 4 menit. Kalau 2 sampai 4 menit, kalau nggak kamu yang mantap 5 menit deh, nggak apa-apa kasih. Terus dikasih waktu wajibnya berapa kali sih? 5 kali. 5 kali itu cuma 25 dari 24 jam. Kita cuma diminta ingat Allah cuma 25 menit. Nah sebenarnya kalau diminta 20 menit sisanya kita atur sendiri, sebenarnya itu harusnya ya asik aja karena cuma 20 menit dari 24 jam. Kalau kita bisa melihat sesuatu otomatis ya cukup lah, nggak sampai setengah jam. Harusnya itu jadi nggak masalah. Kalau skala prioritasnya benar. Oh my god. Wah begitu ya Pak, otomatis bakal balik lagi semangatnya dong. Oh iya Pak, sejarah dari sholat tuh gimana sih? Oh iya, awalnya itu kan sebenarnya nggak langsung pas Nabi Muhammad ngajakin sholat nggak langsung 5 waktu itu kan. Kalau kita bisa lihat dari surat Al-Muzammil tuh ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu justru perintah pertamanya itu yang beneran itu sholat malam. Jadi belum ada sholat duhur, belum ada sholat asar. Nah sedangkan kita dapat sholat 5 waktu itu karena oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Nah jadi ya sebelumnya ya sholat aja, tapi belum ditentuin bisa cuma semalam doang atau bisa 3 waktu, 5 waktu. Tapi karena kita dapat oleh-oleh dari Isra Mi'raj, kita akhirnya dapatnya 5 waktu. Padahal pada saat Isra Mi'raj awal itu kita dikasihnya 100 waktu, cepet dikasihnya. Lama juga ya? Wah, kita aja 5 aja begini kan. Itu gara-gara apa sih kita kena diskonan, padahal Allah tuh nyuruhnya 100. Itu karena berkahnya Nabi Musa. Nabi Musa ini tukang komplain. Jadi pas waktu Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha kan, lewat ke langit pertama sampai ke langit ke-7. Nah di langit ke-5 ini yang nungguin Nabi Musa. Nah langit ke-6 ini yang nungguin ini Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini tingkatannya di atas sama Nabi Musa kan. Nah kalau di kitab-kitab kan nggak dijelasin tuh. Cuman ngejelasinnya pada saat turun pas naik gitu kan dikasih 100 waktu ya Nabi Muhammad. Oh oke, siap gitu kan. Nah pas turun, pas lewat Nabi Ibrahim ini ya lewat-lewat aja. Nah pas lewat Nabi Musa tuh baru kan Nabi Musa ini tukang komplek ya. Nabi Muhammad disuruh apa? Oh ini disuruh sholat 100 waktu. Nah 100 waktu nggak kuat. Coba minta diskon lagi gitu kan. Diskon 5. Jadi berapa? 95. Turun lagi, gimana tadi? Dapat diskon berapa? 5. Minta diskon lagi sampai 5. Sampai cuma 5. Bahkan pas cuma 5 pun Nabi Musa tuh minta diskon lagi. Coba ngomong. Nabi Musa ini bukannya baik sama kita, bukan. Karena Nabi Musa memang tukang komplain. Dia tuh nggak ngira kalau setelah dia ada Nabi yang lebih keren daripada dia. Dan Nabi Musa juga nggak ngira ada umat yang lebih keren daripada umatnya dia. Jadi sebenarnya Nabi Musa rada-rada kayak gitu lah. Tapi yang namanya Nabi, kesayangan Allah pasti tetap tempatnya tetap di atas. Oke, pas 5 pun itu Nabi Musa ya suruh dia udah itu lagi. Orang umat saya aja nggak kuat, apalagi umat kamu gitu. Nah, untungnya Nabi Muhammad masih punya rasa nggak enak. Oh nggak enak lah. Udah bolak-balik berapa kali tuh kan? Bolak-balik udah 9 kali bolak-balik, kalau sampai 10 kali balik lagi kan sama Allah masih oke-oke kan. Tapi kan jadi lucu. Kalau misalkan naik lagi dikurang 5 lagi, kan jadi nggak sholat kan. Jadi udah capek-capek Isra Mi'raj nih ya kan, jauh-jauh dikasih oleh-olehnya sholat.
minta 5 kurang 5 kurang 5 udah 5 dikurang 5 ya nggak jadi kan. Ya lebih lucu lagi gitu kan. Tapi untungnya Nabi Muhammad gak enakan ya. Ya akhirnya kita dapatlah 5 waktu. Nah yang perlu kita pelajari ini kenapa sih Nabi Ibrahim itu tingkatannya lebih tinggi daripada Nabi Musa. Karena Nabi Ibrahim itu pemikirannya begini, kalau Allah udah merintah, ya itu Allah udah dipikir sebelumnya, kita tinggal ikutin aja. Bahkan lebih kerennya Nabi Ibrahim kan pada saat disuruh nyembelih anaknya aja, Nabi Ibrahim kan, oh ya udah kalau itu perintahnya, ya lakuin gitu kan. Ya itu kenapa tingkat ketaatan itu lebih tinggi daripada tingkat yang tukang komplain gitu kan. Tapi karena sama-sama kesayangannya Allah, sama-sama nabinya Allah, ya sama-sama derajatnya tinggi. Tapi tetap nggak setinggi Nabi Ibrahim yang kalau udah ngomong ya samina wa ta'na ya berarti. Kalau Allah udah ngomong ya udah deh. Kalau ya udah deh. Kalau bisa enggak komplain dulu. Tapi ya tetap komplain tapi ujungnya tetap nurut gitu. Iya. Jadi gitu awalnya ya kayak gitu sholat ya. Perintahnya cuma malamnya aja. Sedangkan kalau pagi-pagi sholat itu nggak ada perintah tapi tetap boleh. Tapi pada saat Isra Mi'raj itu akhirnya kita dapat ya sholat 5 waktu. Padahal awalnya 100. Thanks to Nabi Musa lah. Cuma kalau Nabi Musa bukan tukang komplain, wah 100 bener kamu. 100 kali 5 menit. Waduh. Kadang yang 5 aja masih dimentin aja Pak. Wah iya. Yang 5 aja. Apalagi 100. Astaga. Yeah. Nah, ada lagi nih Pak, benar juga di Al-Jihad kan banyak banget. Kita punya masjid yang nyaman ya kan. Iya. Terus juga fasilitas yang memungkinkan. Iya. Tapi banyak banget anak-anak yang masih nanti juga masih gimana ya Pak, pengaratan kayak ya ntar aja deh sholatnya di rumah tunda lagi gitu. Sebenarnya oke-oke aja sih sholatin nanti dengan catatan gini. Kayak misalkan kita kan kalau duhur itu kan makin lama waktu makin kesini, sedangkan waktu istirahat kita kan pas kan, kita kan istirahat 12.20. Lama kelamaan duhur itu jam 12:08, jadi azan duluan kita belum istirahat. Nah anak-anak kadang suka ngomong, Pak azan ayolah kita ke masjid. Nah kalau saya nggak kasih, nggak selesai dulu belajar, karena belajar itu hukumnya wajib. Sholat juga hukumnya wajib. Jangan tinggalin dulu. Jadi kelarin wajib yang ini dulu, nanti baru kelarin wajib yang itu. Jadi boleh juga tanpa. Sama pas nanti kamu buka puasa kan? Iya. Pas buka puasa walaupun ya udah komat masjid kan kamu masih oke-oke aja di rumah. Masih makan. Makanya sebenarnya boleh juga. Nggak usah langsung sholat, kalau kamu lapar ya makan. Biar nggak apa, biar nggak pas sholat, oh buru-buruan nih. Kepikiran ya kan? Iya. Nanti kalau di rumahku dimakan adil lagi kan, wah ini dengan habisin dulu koloknya ya, baru nanti bisa sholat. Boleh kok nanti. Tapi di waktu yang masih waktunya ya. Tapi ada tipsnya gitu kak Pak supaya biar taat. Oh, sebenarnya ini pengalaman yang kemarin nyambung nih. Pas waktu kemarin di kesurupan itu, saya pas itu Pak Topik rada aneh tuh. Ada jin itu yang berat lah. Jadi Pak Topik diazanin kupingnya. Oh jadi kenapa Pak Topik kok itu diazanin? Iya Pak, kalau setan itu nggak kuat dengan azan. Jadi tipsnya kalau kita pengen sholat lancar, kalau ada azan dengar sampai akhir. Dijawab gitu Pak. Ya dijawab kan kayak biasa. Kayak nggak wajib sih. Nggak wajib dijawab. Soalnya takutnya kalau misalnya saya ngomong wajib, kalau kamu nggak jawab jadi dosa. Jadi dosa iya. Ya enggak. Ya kalau pengen kamu nggak ada setannya, ya terapinya gitu. Terapinya itu ya pada saat azan biasanya dengar. Kalau kayak gitu ceritanya kamu nggak bakal kesana. Aman. Jadi karenanya azan kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang kalau ada azan dengerin aja sampai akhir. Nah nanti pasti coba aja, nggak usah diajak, bawaannya pasti sholat. Kayak gitu. Nah nih Pak, ada pertanyaan dari siswa-siswi SMK aja juga nih. Kenapa sholat menjadi ibadah wajib dan ada apa aja sih macam-macam sholat selain sholat 5 waktu? Iya bagus juga, karena juga tanya gitu. Kenapa sih sholat jadi wajib? Oke, pada saat sebelum Nabi Muhammad turun, itu kan ada namanya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa itu dikasih beban ibadah itu kan seminggu berapa kali? Cuma sekali. Nah errornya apa? Jadi errornya manusia itu ketika kita itu nggak ingat sama Allah. Contoh misalkan gini deh, normalnya kamu
Nah, kita nih errornya tuh ngelakuin apa sih errornya tuh? Misalkan tawuran atau ngumpetin tas temennya atau ngumpetin sepatu temennya. Coba kalau sebelum tawuran kamu ingat dulu sama Allah, jadi berangkat tawuran nggak? Tidak. Enggak. Kalau pengen ngebat-lupain temen ya ingat sama Allah, jadi ngebat-lupain nggak? Enggak. Jadi sebenarnya itu kenapa Allah mewajibin kita sampai 5 kali check-in buat sholat? Itu karena untuk kita sendiri, biar kitanya lebih terkontrol. Karena kalau kita selalu ingat Allah, kelakuan kita jadi lebih terkontrol. Justru kok iya, kalau nggak diwajibin kita juga loh yang kasihan. Mikirin apaan gitu. Ya paling apa sih? Kita ngapain sih kalau nggak sholat terus kita ngapain sih? Bikin utang kali Pak. Mikirin utang tuh nggak usah dipikirin, dibayar. Dibayar, utang mah dibayar, nggak usah dipikirin nggak lunas. Iya. Ini ada lagi Pak. Kalau puasa tapi nggak sholat itu gimana ya Pak? Oh, puasa tapi nggak sholat. Oke, Iya. puasa wajib nggak? Sebentar. Iya. Kayaknya tadi ada pertanyaan belum dijawab. Oh iya betul. Ini selain sholat wajib. Oh, selain sholat sunnah. Oh iya benar, ada sholat sunnah. Ada sholat sunnah rawatib, ada qabliyah, ada ba'diyah. Yang terkenal itu yang paling keren sholat sunnah itu 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kata Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi tahu nggak sekarang orang yang paling terkaya di dunia siapa? Siapa Pak? Elon Musk. Elon Musk tuh yang punya Tesla ya. Oh, iya, Tesla jarang ya di sini ya. Hah? Oh iya, yang punya X Twitter gitu. Ya makanya yang punya X Twitter, Tesla makanya orang kaya banget lah. Nah tapi kalau di pandangan Allah, orang yang ngelakuin 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Gitu, itu yang keren dari 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah tapi ada hukum begini, ada hukum pahalanya sunnah itu nggak mungkin melebihi pahalanya wajib. Jadi sholat qobliyah sebelum subuh ya tetap karenat subuhnya gitu daripada qobliyahnya. Terus yang suka orang salah yang sholat duha katanya. Sholat duha nanti bakalan kaya gitu. Karena ada orang tuh yang sholat duha tiba kaya gitu. Kasihnya begini loh. Kita udah dikasih pandangan sama Allah, udah dikasih pegangan sama Tuhan. Kalau ternyata 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kan lebih baik daripada dunia dan seisinya, kita malah kepengen kaya. Maksudnya gini, ya oke-oke aja sih kalau pengen kaya, tapi kalau kamu udah kaya terus mau ngapain sih? Kamu pernah main GTA 5 nggak? Kamu pernah main GTA 5? Terus sampai uangnya sampai unlimited pernah? Terus habis itu kamu mau ngapain? Nggak tahu, saya bingung. Lah iya. Maksudnya gitu, kalau kita udah di posisi kayak di GTA 5 itu uang udah unlimited, kita tuh bingung. Mau ngapain kalau nggak mau sekolah? Mau ngapain kalau nggak ngaji? Nah sekarang itu kebalik. Orang-orang nyari duit segitunya, padahal pada saat kamu udah punya uang, paling ya udah mau ngapain lagi? Bisa aja Pak. Ya akhirnya endingnya apa? Mungkin dulu gini ya, mungkin orang tua zaman dulu mending orangnya katakanlah disebut miskin tapi pada sholat, pada ngaji. Nah sekarang anak-anaknya kan suka komplain dulu, wah buat apa sholat doang, ngaji doang kayak kagak. Akhirnya anak-anaknya nggak mau kayak gitu. Terus anak-anaknya terus emang jadi kaya, nggak juga, malah lebih parah. Miskin dia kagak sholat juga kagak mau, ngaji kagak mau, nggak ada plusnya. Jadi maksudnya nggak ada ngaruhnya sholat kamu sama kaya kamu, karena memang ujung-ujungnya itu sholat sudah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada sisinya. Itu poinnya. Sedangkan kita maunya duit, padahal ya itu tadi pas kamu udah punya duit semua mau ngapain? Paling kelakuannya kelihatannya kayak abstain, tau kan? Ya abstain itu yang orang kaya tapi kelakuannya nyeleneh. Nah mungkin menurut kamu makanan apa lagi apa? Apa? Saya pizza. Pizza enak. Kalau menurut kakaknya apa? Aku nasi goreng. Oh nasi goreng. Katakanlah kamu nanti nih bukan nasi goreng, habis tarawih makan nasi goreng, pas sahur makan nasi goreng, segitu terus sebulan, jadi makan enak nggak? Nggak enak. Sama si Esen juga kayak gitu, mungkin dia bisa beli makanan termahal di dunia, akhirnya menurut dia makanan paling enak apa? Daging manusia. Karena apa? Karena manusia nggak bisa dibeli, sedangkan uang termahal pun dia bisa beli. Jadi maksudnya apa? Justru kalau mungkin kalau ngasih kita kaya bener, kita kelakuannya nggak jelas kan? Tapi untungnya kalau Allah ngasih kita rezeki yang dikit-dikit gitu, kan lumayan, jadi bisa nikmat kan? Bersyukur ya Pak. Iya bersyukur.
tinggal syukurin aja. Jangan sampai nanti ke depannya kita udah kesusahan finansial, iya, kagak sholat, iya, nggak ada dosa sama sekali. Gitu sih. Kakaknya mungkin ada yang bertanya? Belum ada nanti Nanti dengan Nah, nih ada lagi nih Pak. Di Indonesia kan banyak banget organisasi Islam dan tentunya berbeda-beda. Misalnya NU, Muhammadiyah, pas sholat subuh pakai kunut, sedangkan Muhammadiyah kan enggak ya. Iya. Itu yang benar apa Pak? Yang benar yang sholat. Kalau yang nggak benar nggak sholat. Kasihannya kita begini loh, maksudnya kita katakanlah saya bukan orang yang suka sholat ya kan gitu. Terus kamu berdua suka sholat. Kamu yang Muhammadiyah nggak pakai kunut, kakak yang satu pakai kunut. Kamu lagi debat nih berdua. Saya nggak sholat daripada berat dan nggak usah kan, jadi begitu mikirnya saya kan. Ya udah, sama-sama benar. Jadi gini deh poinnya. Kalau sebagai banyak apapun organisasi, selama yang menang itu Allah, udah menang. Gitu aja. Tapi kalau kenapa doa kunut itu NU sunnah? Ya karena memang awalnya Nabi Muhammad itu belum pakai kunut. Tapi pada saat di akhir-akhir hayatnya di 5 tahun terakhir, Nabi Muhammad itu kalau sholat subuh pasti pakai kunut. Jadi Nabi Muhammad itu kan ada 2 periode ya. Dari awalnya kan di Mekah, periode Mekah, yang kedua periode di Madinah. Nah periode di Mekah ini belum terlalu elit nih Islam, maksudnya masih ngurusin yang dasar-dasar dulu. Itu makanya mungkin Nabi Muhammad gak pakai kunut dulu. Tapi pas di akhir-akhirnya itu kan Islam udah mulai keren ajarannya. Nah, akhirnya pas di akhir-akhirnya pada saat akhir-akhirnya Nabi Muhammad kunut terus. Nah, dari satu sisi pada saat sahabat Nabi Muhammad yang Mekah pasti bakal ngomong begini, iya saya nggak pada saat Nabi Muhammad sholat saya nggak pernah dengar Nabi Muhammad kunut karena pada saat di Mekah. Tapi kalau kita tanya sahabat-sahabat yang di Madinah beda. Pada saat udah di Madinah Nabi Muhammad kalau sholat ya kunut kayak gitu. Terus yang benar mana? Iya sama-sama sholat, sama-sama benar. Yang satu ngajinya baru yang sampai di Makkah, kalau kita ngaji sampai ke Madinah. Terus terakhir nih Pak, tolong jelasin tentang imam dan makmum yang masbuk. Oh, kalau imam kan ya imam. Kalau makmum masbuk itu maksudnya misalkan pas kamu sholat isya deh kan, kalau perempuan kan sholat isya mulai dari sekarang ada ke masjidnya ya. Iya. Katakanlah udah 2 rakaat gitu kan. Terus kamu baru ikut sholatnya. Nah, kan berarti ada kurang berapa rakaat lagi? Ada kurang 2. Nah, itu namanya imam masbuk. Jadi makmum masbuk. Jadi maksudnya makmum yang nggak ngikutin dari awal. Nah, yang harus diperhatikan ini apa sih acuan kita ngulang rakaat yang kita hitung dari rukuknya. Kalau kamu udah ikut rukuk berarti udah ikut rakaat. Contoh misalnya pas waktu 2 rakaat sholat isya ini pas rakaat ketiga kamu ngikutnya pas imam sujud, berarti kamu dapat rukuknya enggak, berarti kamu masih hitungnya 2 rakaat. Tapi pada saat kamu udah ikut rukuknya, nah itu berarti udah kehitung rakaatnya, kayak gitu hitungannya di situ. Oh, berarti mulai dari rakaat bukan dari takbiratul ihram gitu? Bukan. Jadi pas takbiratul ihram itu belum rakaat lah, maksudnya katakanlah pas awalan baca surat di akhir-akhir kita ikut Allahu Akbar gitu kan. Kan kita nggak ikut imam pas baca Fatihahnya kan, tapi kan kita ikut imam pada saat rukuknya kan. Nah itu udah ikut rakaat. Kakaknya ada pertanyaan? Enggak. Coba. Itu kan tadi pertanyaan. Oh iya. Nah jadi intinya gitu guys. Salat itu bukan pengurangan waktu buat kita, malah penambah pahala kita malah. Soalnya kita kalau nggak sholat juga bingung. Kalau posisi kita udah selesai sama dunia ya, kalau nggak sholat ya bingung mau ngapain. Kayak di GTA lu tadi mau ngapain? Bilang gitu Pak. Udah banyak duit. Iya bingung. Klub udah dibeli kan, Yes. yang movie udah dibeli, mau ngapain lagi? Ya udah. Nah, oke sobat-sobat SMK lihat itu aja yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Iya. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.